Assalamualaikum. Kali ini aku akan berbagi 5 resep masakan sederhana yang semuanya enak dan disukai banyak orang. Resep yang pertama, kali ini aku mau memasak tumis telur kemangi. Masakan sederhana yang enak dijadikan lauk. Yuk, langsung aja kita mulai memasak. Pertama, kita siapkan dulu bumbunya. Supaya masaknya lebih cepat, bumbunya ini mau aku blender. Ini aku gunakan 20 biji cabai rawit hijau, 6 biji cabai merah keriting, 3 siung bawang putih, 8 siung bawang merah di blender tanpa minyak dan tanpa air. Karena aku maunya bumbunya ini teksturnya seperti diulek. Selanjutnya dihaluskan. Misalkan nggak suka bumbu yang di blender, bumbunya boleh diulek manual. Kalau memblender bumbu tanpa minyak dan tanpa air, ini caranya seperti di chopper ya. Dinyalakan sebentar, lalu dimatikan, dinyalakan lagi. Setelah bumbu halus, lalu kita angkat. Siapkan mangkok, pecahkan 2 butir telur ayam, lalu dikocok lepas. Misalkan telurnya mau langsung dimasukkan ke wajan tanpa dikocok dulu juga bisa. Dikocok pakai garpu seperti ini. Setelah telurnya tercampur merata, lalu kita sisihkan dulu. Siapkan wajan, tuang sedikit minyak goreng. Untuk ukuran minyaknya bisa disesuaikan. Kalau misalkan suka masakan yang berminyak, minyaknya boleh ditambah. Lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi dan tumis hingga bumbu benar-benar matang supaya enggak langu. Nah, aku sukanya masakannya enggak terlalu berminyak seperti ini. Setelah bumbu benar-benar matang, lalu sisihkan. Selanjutnya masukkan telur yang udah dikocok tadi. Lalu digongsreng-gongsreng hingga menjadi telur orek. Misalkan nih, telurnya mau didadar dulu dan dipotong-potong juga bisa. Setelah menjadi telur orek seperti ini, lalu campurkan jadi satu dengan bumbunya. Aduk hingga tercampur merata. Jangan lupa gunakan api yang kecil ya, supaya enggak gosong. Setelah tercampur merata, tambahkan 50 ml air. Lalu tambahkan bumbu pelengkapnya, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam. Kalau suka boleh tambah micin, boleh tambah gula. Lalu diaduk lagi hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, selanjutnya masukkan daun kemangi. Ini aku kasih daun kemanginya banyak karena aku suka. Lalu aduk dan masak hingga daun kemanginya layu. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kurang apa-apa boleh ditambah. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Kalau daun kemanginya udah layu dan rasanya udah pas, udah enak, tumis telur kemangi ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring, lalu sajikan di atas piring. Dari aromanya ini enak, masakan sederhana yang membuat selera makan bertambah. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Semoga seluruh anggota keluarga suka. Resep yang kedua, ati ampela dimasak seperti ini rasanya enak banget dan akan membuat selera makan bertambah. Yuk disimak videonya. Ini aku gunakan 6 biji cabai hijau keriting. Lalu cabenya ini diiris serong. Misalkan nggak ada cabai hijau keriting, bisa diganti cabai hijau besar. Setelah cabai hijau keriting diiris semua, lalu kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbu yang dihaluskan. Ini aku gunakan 3 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 5 biji cabai rawit hijau, 6 biji cabai merah keriting. Selanjutnya di blender tanpa minyak dan tanpa air. Karena aku maunya teksturnya ini seperti diulek manual. Kalau memblender bumbu tanpa air dan tanpa minyak, sebaiknya dinyalakan, dimatikan, dinyalakan lagi dan dimatikan. Setelah halus lalu diangkat. Didihkan air secukupnya, lalu masukkan 300 gram ati ampela, tambahkan daun salam dan 1 ruas jahe. Selanjutnya ati ampela direbus hingga matang. Ini tadi ati ampelanya udah aku cuci bersih ya.
Setelah ati ampela matang, lalu angkat dan tiriskan. Tunggu hingga dingin, selanjutnya dipotong sesuai selera. Panaskan minyak goreng secukupnya, taburi dengan setengah sendok makan tepung terigu, lalu masukkan ati ampela yang udah dipotong tadi. Selanjutnya ati ampela ini digoreng, boleh kering, boleh setengah kering. Jangan lupa dibolak-balik supaya bisa kering merata. Nah, aku maunya ati ampelanya setengah kering aja seperti ini. Tapi kalau kalian suka ati ampelanya lebih kering, boleh digoreng hingga kering. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Selanjutnya minyaknya ini aku kurangi, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 2 lembar daun salam dan 1 ruas lengkuas. Tumis kembali hingga bumbu benar-benar matang. Setelah bumbu benar-benar matang, masukkan ati ampela yang sudah digoreng tadi. Aduk. Selanjutnya tambahkan 100 ml air. Aduk sebentar. Tambahkan bumbu pelengkapnya. Ini aku gunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh penyedap rasa, setengah sendok makan saus tiram, setengah sendok makan kecap manis. Selanjutnya diaduk hingga semua bumbu tercampur merata. Lalu diaduk dan dimasak hingga air menyusut dan bumbu meresap. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah air menyusut, selanjutnya masukkan cabai hijau. Diaduk dan masak hingga cabainya layu. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, udah enak, lalu matikan api. Selanjutnya pindahkan ke piring. Enaknya dikasih nama apa ya? Ati ampela kecap atau tumis ati ampela. Terserah deh namanya apa aja, yang penting rasanya enak. Resep yang ketiga, daripada beli, bikin aja sendiri di rumah. Lebih enak, lebih murah, dan lebih puas. Nih aku bagi resep mie nyemek rumahan. Cara buatnya mudah, semua pasti bisa. Yuk langsung aja kita buat. Ini aku gunakan 1 buah wortel diiris serong tipis. Ini tadi aku beli 1 paket dengan kubis, seledri, dan bawang pre 1 bungkus seharga Rp2.000. Setelah wortel diiris semua, lalu kita sisihkan, dan ini kubisnya diiris kotak aja. Kalau misalkan nggak suka kubis, bisa diganti sawi hijau. 1 batang daun bawang pre diiris tipis. Kalau misalkan punya stok daun bawang banyak di rumah, boleh dikasih lebih. Karena aku cuma punya 1, jadi aku kasih 1 aja. Setelah daun bawang diiris semua, lalu kita sisihkan. 1 batang daun seledri diiris kasar. Setelah daun seledri diiris semua, lalu kita sisihkan. Siapkan mangkok, pecahkan 2 butir telur ayam, selanjutnya dikocok lepas. Untuk telurnya nggak harus sama ya, bisa dikasih 1 butir, bisa dikasih 3 butir, atau 2 butir seperti aku ini. Lanjut, panaskan sedikit minyak goreng, masukkan dulu daun bawang pre. Tumis daun bawang pre ini hingga aromanya harum. Setelah tercium aromanya, selanjutnya masukkan 2 sendok makan stok bumbu yang ada di rumah. Bumbunya ini terbuat dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, garam, kaldu bubuk. Jadi rasanya udah enak. Kalau nggak punya stok bumbu seperti aku ini, boleh gunakan stok bumbu yang kalian punya. Setelah tercium aromanya wangi, selanjutnya sisihkan, masukkan telur yang udah dikocok tadi. Diaduk dan dibikin telur orek.
Setelah menjadi telur orek, aduk menjadi satu dengan bumbunya. Selanjutnya tambahkan 500 ml air atau setengah liter. Lalu masukkan sayurannya tadi seperti kobis, wortel, daun seledri. Lalu diaduk supaya sayurannya tetap krenyes, nggak usah menunggu empuk, langsung kita masukkan mie-nya. Ini aku pakai 3 bungkus mie instan, yang 1 mie goreng, yang 2 mie kuah rasa ayam bawang. Ini aku pakai mie sedap, kalau nggak ada boleh pakai merek lainnya. Mie-nya sengaja tadi aku remes dulu supaya nggak terlalu panjang-panjang. Masukkan juga semua bumbu dan minyaknya kecuali bawang gorengnya. Misalkan nggak punya mie instan, boleh pakai mie telur biasa. Misalkan mau pakai mie instan rasa lainnya juga boleh. Misalkan mau dibalik, mie gorengnya 2 bungkus dan mie kuahnya 1 bungkus juga bisa. Kita aduk dulu sebentar, supaya masaknya lebih cepat, sebaiknya kita tutup dan masak selama 5 menit. Setelah 5 menit lalu kita buka dan diaduk. Kalau masak mie seperti ini nggak perlu dicek rasa, pasti rasanya udah enak karena ini pakai mie instan dan juga bumbunya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Setelah kuahnya tinggal sedikit, mie nyemuk ini udah jadi, lalu matikan api. Lalu sajikan ke piring. Dari aromanya ini rasanya enak, dimakan mie aja enak. Kalau misalkan suka dimakan sama nasi, mie ini juga enak dimakan sama nasi. Lalu taburi dengan bawang goreng bawaan dari mie instan tadi. Resep yang keempat, punya ikan lele jangan cuma digoreng aja, dimasak seperti ini rasanya enak banget. Rasanya yang pedas, asin, gurih, dimakan sama nasi yang masih anget akan membuat selera makan bertambah. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku punya 1 ekor ikan lele, ukuran besar, kalau ditimbang sekitar 1 kilogram. Ini dari hasil mancing. Lalu ikan lelenya ini aku cuci bersih dan aku potong kecil-kecil seperti ini. Supaya nggak terlalu amis, ini aku kasih peresan jeruk nipis 1 buah. Misalkan nggak ada jeruk nipis, bisa diganti jeruk limau atau jeruk lemon. Lalu tambahkan 1 sendok makan garam. Selanjutnya diaduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, diamkan dulu selama 30 menit. Lanjut kita bikin bumbunya dulu. Untuk bumbunya ini aku gunakan 4 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 5 biji cabai merah keriting, 50 gram cabai rawit hijau. Kalau mau rasa yang lebih pedas, cabai rawit hijaunya bisa diganti cabai rawit merah. Selanjutnya bumbunya di blender tanpa minyak dan tanpa air, karena aku maunya teksturnya nggak terlalu halus ya, seperti diulek manual. Nah, setelah teksturnya sesuai yang diinginkan, selanjutnya matikan blender. Panaskan minyak goreng secukupnya, taburi dengan setengah sendok makan tepung terigu. Selanjutnya masukkan ikan lele yang sudah dimarinasi tadi. Ini aku masukkan semuanya aja, supaya masaknya lebih cepat. Lalu ikan lelenya dibalik. Dan setelahnya dibolak-balik beberapa kali, hingga ikan lele matang dan kering. Kalau mau masak ikan lele berbumbu, sebaiknya ikan lelenya ya digoreng kering supaya rasanya lebih enak. Setelah dibolak-balik beberapa kali, ikan lele ini udah matang, udah kering, udah berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Kurangi minyak, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu hingga matang supaya enggak langu.
Setelah bumbu benar-benar matang, selanjutnya tambahkan 100 ml air. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula merah. Kalau nggak ada, boleh diganti gula pasir. Lalu diaduk dan masukkan ikan lele yang sudah digoreng tadi. Aduk dan masak hingga airnya menyusut dan bumbu meresap. Setelah air menyusut, masukkan daun kemangi. Masak kembali hingga daun kemanginya layu. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Jangan lupa koreksi rasa, kurang apa-apa boleh ditambah. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Apabila rasanya udah pas, udah enak, rica-rica lele udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring, lalu sajikan ke piring. Dari aromanya ini kayaknya enak banget. Dimakan sama nasi anget, udah nggak perlu pakai lauk lagi. Resep yang kelima, tahu dan tempe dimasak semur seperti ini rasanya enak. Anak-anak juga suka karena nggak pedes. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 2 potong tahu putih, lalu tahunya diiris segitiga. 1 potongnya ini aku iris menjadi 6. Misalkan tahunya ini mau dipotong kotak juga boleh. Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera. Apabila nggak ada tahu putih, bisa diganti tahu kuning. Bisa disesuaikan dengan bahan yang ada di rumah ya bun. Setelah tahu diiris semua, lalu kita sisihkan. Ini aku gunakan 1 bungkus kecil tempe. Tempenya juga diiris segitiga supaya samaan dengan tahunya. Ini aku gunakan 10 biji cabai hijau keriting. Cabai hijaunya diiris memanjang, misalkan mau diiris serong juga boleh. Setelah cabai diiris semua, lalu kita sisihkan. 4 siung bawang putih diiris tipis. Masak semur paling praktis, bumbunya cuma diiris tanpa diulek. Setelah bawang putih diiris semua, lalu kita sisihkan. 8 siung bawang merah diiris tipis juga. Setelah bawang merah diiris semua, lalu kita sisihkan. Siapkan minyak goreng secukupnya, goreng dahulu tempenya. Setelah bawahnya kering, baru dibalik. Setelah tempe dibalik semua, lalu ditunggu hingga tempenya menjadi kuning keemasan. Setelah tempe kuning keemasan, lalu angkat dan tiriskan. Setelah tempe digoreng, tahunya juga digoreng. Tahunya bisa digoreng setengah matang atau digoreng hingga kering dan berkulit. Setelah tahu dimasukkan semua, kita tunggu hingga kering. Setelah kering baru dibalik. Setelah tahu dibalik semua, lalu kita tunggu hingga tahunya matang. Nah, aku maunya tahunya digoreng seperti ini aja, nggak terlalu kering. Kurangi minyak, masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aromanya juga sudah harum. Selanjutnya masukkan cabai hijau. Digongsreng sebentar. Selanjutnya tambahkan 300 ml santan. Kalau mau kuahnya banyak, santannya bisa ditambah. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica bubuk. Kecap manis secukupnya. Selanjutnya diaduk. Setelah tercampur merata, masukkan tahu dan tempe yang sudah digoreng tadi.
Ini masaknya nggak usah terlalu lama ya, karena tahu dan tempenya udah matang. Kita tunggu hingga mendidih merata. Setelah mendidih merata, aduk kembali. Selanjutnya, tambahkan soun yang sudah diseduh dengan air panas. Dan masak kembali hingga mendidih merata. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Setelah mendidih merata, lalu matikan apinya. Siapkan mangkok, lalu sajikan ke mangkok. Aromanya ini kayaknya enak banget. Dimakan semur aja enak, dimakan sama nasi pun enak. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Supaya rasanya lebih enak, jangan lupa taburi dengan bawang goreng.